untuk menentukan nilai kuartil bawah, nah kita perlu mencari dulu namanya frekuensi kumulatif. Jadi di tabel ini kita buat frekuensi kumulatifnya. Nah, cara membuat frekuensi kumulatif itu frekuensi kelas pertamanya ditulis terlebih dahulu. Setelah itu kita tambahkan dengan frekuensi kedua. Jadi tambah 8, 14, 14 tambah 12, 26. Kemudian 26 tambah 10, 36. Kemudian tambah 6, 42. Kemudian tambah 8, 50. Ya, ini frekuensi kumulatifnya. Sekarang kita menentukan kuartil bawah itu letaknya. Ini letaknya dulu ya, letak kelas kuartil bawah. Nah, atau Q1-nya sama dengan 1/4 kali N. Sedangkan N-nya tadi atau datanya tadi ada 50. Nah, 1/4 dari 50 itu adalah 12,5. Nah, di mana letak 12,5 ini? Nah, kita cek 1 sampai 6 di kelas 1, kemudian 7 sampai 14 di kelas 2. Nah, 12,5 itu kan antara 7 dan 14. Maka di sini adalah letak kelas kuartil bawah. Nah, kuartil bawah. Letaknya di sini. Setelah kita menentukan kelasnya, kita masukkan ke rumus bahwa Q1 itu sama dengan L ditambah 1/4 N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kuartil 1 per frekuensi kuartil 1 dikalikan dengan panjang kelas sama dengan L. L itu tepi bawah. Tepi bawahnya berarti 64 dikurangi 0,5. Jadi 63,5. Ya, kemudian ditambah 1/4 N. 1/4 kali N-nya tadi, saya tulis lagi, 1/4 kali 50 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 1. Kuartil 1-nya tadi di sini berarti kumulatif sebelumnya adalah 6 ya. Per frekuensi kuartil 1-nya adalah 8. Nih, frekuensinya diambil yang di sini. Dikalikan panjang kelasnya berarti kita menghitung dari 60, 61, 62, 63. Berarti ada 4 ya. Panjang kelasnya 4. Sama dengan 63,5 ditambah 1/4 kali 50 tadi adalah 12,5 dikurangi 6 per 8 kalikan 4. Nah, ini bisa dicoret, hasilnya adalah 2. Sama dengan 63,5 ditambah 12,5 dikurangi 6, itu hasilnya adalah 6,5 dibagi dengan 2 sama dengan 63,5 ditambah 6 bagi 2 itu 3, 0,5 dibagi 2 itu adalah 0,25 ya. Jadi sekarang kita jumlahkan 63,5 ditambah 3,25, hasilnya adalah 66,75. Ini adalah nilai dari kuartil bawah atau kuartil 1. Tadi kita sudah mencari nilai kuartil bawah. Sekarang kita mencari desil. Saya ambil contoh desil ke-7. Caranya sama ya, untuk menentukan desil ke-7. Desil ke-7 itu sama dengan rumusnya adalah 7/10 ya.
Kalau kuartil tadi per 4, kalau desil itu per 10. Dikalikan N-nya. N-nya berarti adalah 50. Sama dengan, kita coret 5. 5 kali 7, 35. Nah, sekarang kita mencari urutan ke-35 itu terletak di kelas berapa. Nah, di sini. Nah, kita ambil angka 27 sampai 36 itu terletak pada kelas keempat. Oh, di sini berarti letak desil ke-7. Itu letaknya dulu. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus ya. Berarti desilnya adalah sama, yaitu L ditambah di sini 7/10 dikalikan N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke-7 dibagi dengan frekuensi pada desil ke-7 dikalikan panjang kelas, sama dengan, nah sekarang tepi bawahnya berarti 72 dikurangi 0,5 berarti 71,5 ditambah ya, 7/10 dikalikan N nya tadi 50 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, berarti dikurangi 26 karena kelas desilnya di sini kumulatif sebelumnya berarti adalah 26 dibagi frekuensi kelas desilnya, frekuensinya adalah 10. Kemudian dikalikan panjang kelasnya tadi adalah 4, sama dengan 71,5 ditambah, ini kita coret 5 kali 7 35 dikurangi 26/10 dikalikan dengan 4 sama dengan 71,5 ditambah, ini dikurangi hasilnya adalah 9/10 dikalikan 4. Kita bagi 2, yaitu 5 dibagi 2 hasilnya 2, sama dengan 71,5 ditambah 18/5 sama dengan 71,5 ditambah 18 dibagi 5 itu dapatnya adalah 3, nah, koma ya, sisanya kan 3/5 berarti 0,6 atau bisa ditulis 3,6. Nah, sekarang kita jumlahkan 71 ditambah 3 itu 74. Nah, sedangkan 0,5 ditambah 0,6 hasilnya adalah 1,1. Berarti tambahkan ke depannya 1, 72 ditambah 3 75,1. Nah, contoh berikutnya adalah persentil ke-36 ya. Persentil itu adalah per 100. Jadi untuk menentukan letak dari persentilnya, ini letaknya dulu, itu adalah 36/100 dikalikan banyak datanya tadi 50, coret hasilnya adalah 2. 36 dibagi 2 adalah 18, berarti pada urutan ke-18. Sekarang kita cek di sini dari frekuensi kumulatifnya urutan ke-18 itu berarti masuk kelas ke-3. Ini letak persentil ke-36 ya, karena mulai dari 15 sampai dengan 26 itu ada di kelas 3. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus bahwa persentil 36 itu rumusnya adalah L ditambah 36/100 dikalikan N nya tadi adalah 50 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, berarti dikurangi 14 dibagi
dengan frekuensi kelas persentilnya adalah 12. Tutup kurung, kalikan panjang kelasnya yaitu 4. Sama dengan tepi bawahnya tadi berarti adalah 68 dikurangi 0,5, 67,5. Ditambah 36/100 kali 50 tadi hasilnya adalah 18 dikurangi 14/12 dikalikan 4. Kita coret, ini hasilnya adalah 3. Sama dengan 67,5 ditambah 18 dikurangi 14 itu adalah 4/3. Sama dengan 67,5 ditambah 4 dibagi 3 itu dapatnya 1, sisa 1. 1/3 itu desimalnya adalah 0,33 ya. Jadi sekarang kita jumlahkan 67 tambah 1 itu 68, 50 tambah 33 itu 83. Ini adalah nilai dari persentil ke-36.